Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariq Akmal Firmansyah dengan NIM 11.123.140.628. Di sini saya akan membuat tugas hukum ketenagakerjaan, yaitu membuat video yang menerangkan tentang kasus hukum perburuhan, yaitu penegakan hukum perburuhan di Indonesia. Kebetulan di sini saya mendapat kasus 15, yaitu posisi pesangon buruh dibandingkan hak jaminan kebendaan. Baiklah, fakta kasusnya adalah kasus di PT Texmaco Taman Sintetik atau PT TTS dimulai pada tanggal 1 April 2005 ketika perusahaan dinyatakan tutup, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi 1.019 karyawan. Pada 8 April, pekerja dan manajemen mencapai kesepakatan dalam perjanjian bersama yang mencakup 1. Penerimaan PHK karena penutupan perusahaan. 2. Tanggal efektif PHK adalah 8 April 2005. 3. PT TTS berjanji memberikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon total sebesar 18.261.000.000 rupiah. Yang keempat, pembayaran pesangon dijadwalkan pada tanggal 30 April 2005. Namun, PT TTS gagal memenuhi kewajibannya sehingga pada 25 Juli 2006, Serikat Pekerja mengajukan permohonan eksekusi terhadap aset-aset perusahaan. Pada tanggal 7 Agustus 2007, Pengadilan Hubungan Industrial menegur PT TTS untuk membayar pesangon tersebut, tetapi perusahaan hanya membayar sebesar 7.231.000.000 rupiah dan berjanji mengangsur sisanya hingga lebih dari setahun kemudian. PT TTS tidak membayar kekurangan pesangon dan PHI tidak dapat melakukan sita eksekusi karena aset-aset perusahaan telah dibebani hak tanggungan dan dijaminkan secara fidusia kepada perusahaan pengelola aset atau PPA. Setelah menerima teguran dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial, PT TTS melaporkan telah membayar pesangon sebesar 7.231.000.000 rupiah dan berjanji untuk membayar sisanya sebanyak 11.030.000.000 rupiah secara angsuran. Namun, lebih dari setahun kemudian, PT TTS tetap belum memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun PHI Semarang tidak dapat melakukan sita eksekusi aset PT TTS karena aset tersebut telah dibebani hak tanggungan dan dijaminkan secara fidusia kepada perusahaan pengelola aset, pada 2 April 2008 PHI memanggil PPA untuk memberikan keterangan mengenai aset-aset tersebut. PPA menginformasikan bahwa pelelangan aset tidak berhasil karena tidak mencapai harga limit. Pada 20 November 2008, PHI Semarang meminta petunjuk dari Mahkamah Agung mengenai penyitaan aset yang dikuasai PPA. Namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari Mahkamah Agung dan tidak ada tindakan penyitaan atau pembayaran pesangon kepada pekerja PT TTS. Sumber dokumen dari kasus ini adalah Akta Bukti Pendaftaran nomor 2015/BIP PHI 2006 tanggal 9 Mei 2006. Yang kedua, surat Mahkamah Agung nomor 59/602/P08 SK pada tanggal 10 Februari 2009 perihal mohon petunjuk tentang aset perusahaan yang dikelola oleh PT PPA sehubungan dengan SEMA nomor 3 tahun 2003. Mahkamah Agung tidak menjawab langsung terhadap surat PHI Semarang perihal mohon petunjuk tentang sita eksekusi aset PT TTS yang telah dikuasai oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPN atau PPA. Tetapi Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat nomor 59/602/P08 SK pada tanggal 10 Februari 2009 yang intinya adalah bahwa barang yang sudah dibebani hak tanggungan dan barang yang sudah dijaminkan secara fidusia hanya mungkin dilakukan sita persamaan, dan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan kedudukannya lebih tinggi daripada hak istimewa. Hal ini tercantum pada pasal 1134 KUH Perdata. Posisi kasus dalam hukum perburuan di Indonesia menurut pasal 95 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit, upah buruh dan hak-hak lainnya menjadi piutang yang diutamakan. Namun, jika piutang ini bersaing dengan piutang lain yang dijamin dengan hak kebendaan, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia, maka posisi kreditur separatis lebih tinggi. Berdasarkan UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan, kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan mereka tanpa terpengaruh oleh status kepailitan debitur, sehingga mereka diutamakan dibandingkan dengan kreditur preferen seperti buruh.
Menurut pendapat saya, untuk membayar pesangon pekerja dapat ditempuh dengan jalan PT TTS menyewakan aset-aset yang dijaminkan kepada PPA yang berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu. Dan dari hasil penyewaan tersebut dapat digunakan untuk membayar pesangon pekerja yang belum dibayar. Kalau perjanjian penyewaan ini dapat dilaksanakan, harus diikuti dengan perjanjian dari PPA untuk tidak melakukan sita eksekusi terhadap aset-aset yang disewakan sampai jangka waktu sewa tertentu. Dengan demikian, semua pihak diuntungkan karena PT TTS dapat membayar pesangon pekerja, dan pekerja pun diuntungkan karena bisa mendapat pesangon. Dan PPA juga diuntungkan karena setelah selesai jangka waktu sewa, kemungkinan besar nilai aset-aset akan dilelang yang menjadi lebih tinggi nilainya, yang berupa mesin akan menjadi lebih terawat, dan aset berupa tanah dan bangunan nilai jualnya akan semakin tinggi karena semakin bertambahnya waktu. Kondisi di lingkungan PT TTS juga akan berkembang, dan yang terpenting, calon pembeli tidak akan khawatir akan diganggu oleh bekas karyawan PT TTS. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.